Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel ini. Kali ini admin masih akan melanjutkan alur drama Korea yang berjudul Priest. Dan inilah alur drama Priest versi On Rainy Day. 미카엘. Episode dimulai dengan Shin Myeon yang berbicara dengan seorang profesor membahas tentang sebuah kotak yang bernama kotak mutiara. Profesor itu berkata bahwa dulu penganut Katolik menggunakan kotak itu untuk menangkap iblis. 소설 아니에요? 대단한 소설이지. Shin kemudian beralih pada Pastor Moon yang membicarakan kotak yang sama pada para uskup. Rupanya 634 Regia saat ini memiliki kotak itu. Dulu seseorang pernah mencurinya, meski kotak itu kembali keesokan harinya, iblis yang terkurung di dalamnya telah terlepas. Pastor Moon yakin bahwa iblis itulah yang memasuki Wuju dan Miso. Karena itulah Pastor Moon meminta izin pada uskup untuk menggunakan kotak itu lagi untuk menangkap iblis itu. Sementara itu, detektif Ko terlihat mendatangi rumah duka Jang Kyung-ran. Sama seperti dirinya, ibunya juga sangat terpukul dengan kematian putrinya. Sedangkan Sumin semakin terganggu dengan pertanyaan Dr. Jung terakhir kali. Pastor Moon kemudian menunjukkan sebuah foto di mana ada 3 pastor yang membawa kotak mutiara itu. Ia meminta Yong Pil untuk mencari tahu keberadaan 3 orang tersebut. Sementara ia dan Sumin akan kembali ke rumah sakit untuk memantau keadaan di sana. Di perjalanan, Sumin masih mencoba mencari tahu tentang hubungannya dengan Dr. Ham. Ia merasa bahwa Pastor Moon banyak menyembunyikan sesuatu darinya. Ia bahkan mencurigai bahwa Dr. Ham pernah kerasukan karena Dr. Ham mengaku memiliki ingatan yang hilang. Namun Pastor Moon tak memberikan jawaban apapun. Detektif Ko terlihat telah berada di rumah sakit menunggu kedatangan Jae-moon. Sebelumnya, Dr. Chung mendapat kabar bahwa Jae-moon akan dibawa ke rumah sakit itu karena mengalami kelainan pada jantungnya. Detektif Ko segera membawa Jae-moon dan melampiaskan kemarahannya. Ia bahkan ingin menembak kepala Jae-moon. Beruntung, Pastor Moon dan Sumin tiba di sana. Kondisi Detektif Ko sangat memprihatinkan. Ia bahkan seperti orang yang lupa pada dirinya. Pastor Moon bahkan meyakini jika Detektif Ko telah kerasukan. Detektif Ko sangat marah dan tak menyangka bahwa Pastor Moon menyebutnya kerasukan. Ia bahkan melepaskan kalung keanggotaan 634 Regia. Kondisi kejiwaannya sangat kacau. Ia bahkan terus berhalusinasi melihat Jang Kyung-ran. Cerita kembali pada masa lalu di mana awal mula Shin Myeon menjadi anggota 634 Regia. Shin Myeon yang mabuk pergi ke gereja di mana Pastor Moon bertugas. Ia seolah tengah menghadapi masalah yang sangat berat. Pastor Moon mencoba menghiburnya dan mengatakan bahwa dosa Shin Myeon telah diampuni, meski ia tak tahu dosa apa yang telah Myeon lakukan. Mendengar kesantunan Pastor Moon membuat hatinya menjadi lebih tenang. Sejak saat itulah ia bertekad menjadi anggota 634 Regia. Ia bahkan sangat bersyukur bisa bertemu dengan Pastor Moon saat itu. 신부님, 나 처음 봤을 때 기억해요? 믿지 않았지? Tak lama kemudian, Yong Pil menelpon dan mengabarkan bahwa 2 orang yang ada di dalam foto tersebut telah meninggal. Namun, kabar baiknya adalah ia menemukan orang yang mengambil foto tersebut dan orang itu juga merupakan pastor. Tak ingin berlama-lama, Pastor Moon segera mendatangi biara itu. Pastor senior itu tampak mengurung dirinya karena ia juga menyaksikan para pastor yang berada dalam foto tersebut menangkap iblis itu. Iblis itu telah membunuh semua pastor itu dan hanya tersisa dirinya yang masih hidup. Pastor Moon menanyakan bagaimana cara pastor itu menangkap dan mengurung iblis itu di dalam kotak mutiara. 하나님이 이 늙은이를 살려두신에게 이 말을 전하라는 상. Setelah kepergian Pastor Moon, darah keluar dari hidung pastor senior itu. Semakin lama, darah semakin banyak. Pastor itu terus meminta perlindungan pada Tuhan hingga ia tewas setelahnya. Sementara itu, Sumin membawa Dr. Ham ke 634 Regia karena mendapat informasi bahwa Detektif Ko menghilang. Setelah yakin bahwa Detektif Ko kerasukan, tempat yang paling aman saat itu adalah 634 Regia. Saat itulah Uskup Kwak datang dan memberitahu Sumin bahwa Pastor Moon telah mencuri kotak mutiara.
Jika kotak mutiara itu tidak segera dikembalikan, maka Pastor Moon akan mendapat ekskomunikasi. Karena tak ingin hal buruk terjadi pada Pastor Moon, Oh Sumin diam-diam berusaha mengembalikan kotak itu pada uskup. Tiba-tiba, Sumin mendapat telepon dari Detektif Go dan memintanya membawa kotak mutiara itu kembali ke 634 Regia. Detektif Go juga mengancam akan membunuh Shin Myon dan Dr. Ham yang saat itu telah ia sandra. Tak ada pilihan lain, Sumin segera merebut kembali kotak mutiara itu dan bergegas kembali ke 634 Regia. 미카엘 신부! 주교로서 명령했어요. Sesampainya di sana, Detektif Go mengancam akan menembak mereka jika Sumin tak segera memberikan kotak mutiara itu. Tak ada pilihan lain, Sumin segera memberikan kotak mutiara itu. Saat itulah Pastor Moon tiba di sana membuat Detektif Go langsung melampiaskan semuanya pada Pastor Moon. Ketika Detektif Go menodongkan pistol pada Yongpil, Oh Sumin segera menusukkan salib di lengan Detektif Go. Namun tiba-tiba Detektif Go membuat mereka bertiga tak bisa bergerak. Saat itulah Dr. Ham diam-diam mengambil salib itu dan menusukkan di kaki Detektif Go. Yongpil yang sudah lepas dari pengaruh iblis itu segera menekan tombol gas yang menyembur ke dalam ruangan itu. Kekuatan Detektif Go semakin melemah dan Pastor Moon segera melakukan eksorsis padanya. 육신의 보호자인 평화와 힘의 천 보내주시옵소서. Detektif Go menjadi lebih tenang, namun tiba-tiba Sumin terkapar di lantai. Rupanya perut Sumin tertembak dan Dr. Ham segera meminta membawa Sumin ke rumah sakit. Sebelum pergi, Pastor Moon mengatakan jika Sumin telah siuman, Sumin harus mencari Suster Lee Hae-min bersama Dr. Ham. Bersama dengan Yongpil, Dr. Ham segera pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, Sumin tak sadarkan diri karena pendarahan di perutnya tak berhenti dan tekanan darahnya terus menurun. Tak ada pilihan lain, Dr. Ham harus mengeluarkan peluru itu jika ingin kondisi Sumin stabil. Dengan kemampuan yang ia miliki, akhirnya peluru itu berhasil ia keluarkan. Sementara itu, dipantau Shin Myon, Pastor Moon meletakkan kotak mutiara itu di hadapan Detektif Go. Pastor Moon membuka kotak itu dan segera berdoa memohon ampunan pada Tuhan. Rupanya, cara mengurung iblis ke dalam kotak mutiara itu adalah dengan menjadi pastor iblis. Artinya, Pastor Moon harus mengingkari Tuhan. Perlahan, Pastor Moon menjatuhkan rosario miliknya, melepaskan kolar putih yang ia pakai, disusul dengan kalung salib miliknya. Ia mulai mengucapkan kata-kata untuk mengingkari Tuhannya. 가운데서 다시 살아나심을 부정합니다. 나 몽기선 베드로는 이제 더 이상 주님의 사제가 아니옵니다. Detektif Go tampak ketakutan. Ia bahkan mengancam Pastor Moon akan kekal selamanya di neraka. Namun Pastor Moon tak berhenti, ia tetap bertekad menyelesaikan ini hingga selesai. 당신의 이름을 제게 알려주시옵소서. Detektif Go berteriak tak beraturan lalu pingsan setelahnya. Pastor Moon kemudian menutup kotak itu dan mengatakan pada Myon akan keluar sebentar. 고마워. Pastor Moon telah sampai di laut. Ia berjalan dengan susah payah. Perlahan, tanda kerasukan semakin terlihat. Ia hanya berharap Sumin menjadi pastor yang lebih baik darinya. Pastor Moon mengeluarkan sebuah pistol lalu menembak kepalanya sendiri. 미카엘, 634를 부탁한다. 감사합니다. Berita kematian Pastor Moon telah sampai di telinga anggota 634 Regia. Bahkan saat itu Suster Lee Hae-min juga datang. Tanpa berkata apapun, Suster Lee Hae-min tiba-tiba menyatukan tangan Sumin dan tangan Dr. Ham. Sumin dan Dr. Ham kini telah duduk di depan Suster Lee Hae-min. Rupanya Suster Lee Hae-min akan menghipnotis mereka berdua dan mengembalikan ingatan mereka yang hilang, tentu saja dengan persetujuan mereka. Cerita kembali pada tahun 2008. Saat itu Sumin dan Dr. Ham tampak berebut satu tiket terakhir untuk pergi ke pulau yang sama. Namun sayang, tiket itu akhirnya dimiliki orang lain, membuat mereka harus menunggu kedatangan kapal berikutnya. Sambil menunggu, mereka mengobrol bersama dan akhirnya tahu bahwa mereka sama-sama anggota dari Asosiasi Pendidikan Kedokteran Nasional. Mereka akhirnya tiba di pulau tujuan, namun lagi-lagi mereka ketinggalan bus. Untuk mengejar waktu, Sumin menyewa sepeda agar sampai di tempat tujuan. 뒤에 밟고 있는 거 맞아요?
그렇다니까요. Saat pembagian kelompok, Sumin sengaja mengikuti tujuan Dr. Ham meski itu adalah daerah terpencil. Terlihat Dr. Jung yang menjadi pemimpin asosiasi itu. Mereka segera memeriksa semua warga yang ada di sana. Bahkan Sumin harus menggendong seorang nenek yang sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sampai malam harinya mereka harus menginap, menyalakan api unggun dan mulai membicarakan kehidupan masing-masing. 우리 엄마도 별 보는 거 참 좋아하셨는데. 어린 나이에 진짜 열심히 기도해. Namun pagi harinya Sumin harus kecewa karena Dr. Ham pulang lebih dulu tanpa berpamitan dengannya. Sementara itu, keadaan di keuskupan begitu kacau. Pastor Jung dituduh telah membunuh seorang anak dan orang tuanya tengah menuntut keadilan. Kematian anak itu terjadi setelah proses eksorsis yang dilakukan Pastor Jung. Setelah kejadian itu, bahkan Uskup Kwak melarang kegiatan eksorsis di seluruh gereja. Beberapa hari kemudian, Dr. Ham mengikuti tes interview untuk bekerja di LSM yang berada di Venezuela. Rupanya, Sumin juga berada di sana dan interview yang sama. Ia juga ingin pergi ke Venezuela. Mereka kemudian merayakan pertemuan mereka dengan minum bir bersama. Hubungan mereka menjadi semakin dekat dan kabar mereka diterima di LSM itu membuat mereka belajar bersama. Semenjak saat itu, mereka menjalin sebuah hubungan. Mereka berkencan, minum wine, bahkan melihat kembang api bersama. Mereka juga memutuskan untuk menikah sebelum pergi ke Venezuela. 늘 함께하고 싶고 Gaun pengantin telah siap, bahkan tiket ke Venezuela juga telah di tangan. Sebelum pergi, Sumin ingin memperkenalkan Dr. Ham pada Pastor Moon yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. 당연히 인사드려야지. Sementara itu di gereja, Pastor Jung terlihat mencuri kotak mutiara. Namun ia terlihat ketakutan lalu mendatangi Pastor Moon. Ia mengaku ada banyak suara yang berada dalam kotak itu meminta untuk dilepaskan. Karena orang dari keuskupan datang untuk membawa Pastor Jung, Pastor Moon segera menyembunyikan kotak itu di ruang pengakuan dosa. Tak lama kemudian, Dr. Ham telah tiba di gereja itu dengan keadaan yang sangat sepi. Tiba-tiba, pintu ruang pengakuan dosa terbuka. Dari dalam kotak muncul sebuah suara yang sangat mirip dengan suara ayahnya. Suara itu meminta Dr. Ham untuk melepaskannya. Perlahan, Dr. Ham membuka kotak itu dan seketika asap hitam keluar dan masuk ke dalam dirinya. Setelah Pastor Jung pergi, Pastor Moon kembali ke gereja untuk mengembalikan kotak mutiara itu pada tempatnya. Dan begitulah ia bertemu Sumin dan mengajaknya kembali bertemu Dr. Ham. Di depan altar, Dr. Ham terlihat telah menunggu. Namun keadaan Dr. Ham saat itu sangat mengerikan dan dia telah kerasukan. Sumin sangat ketakutan dan tak ingin Dr. Ham bernasib sama seperti ibunya. Ia terus menangis saat menunggu Pastor Moon melakukan eksorsis pada Dr. Ham. Sumin kemudian menghampiri Dr. Ham saat proses eksorsis terhenti. Saat itulah ia melihat iblis yang merasuki tubuh Dr. Ham. Penampilan iblis itu sangat menakutkan, namun Sumin lebih takut jika kehilangan Dr. Ham. Setelah berpikir dengan matang, Sumin memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Namun Pastor Moon menolak karena alasan Sumin melakukannya ingin melindungi orang yang ia cintai. Cinta adalah kelemahan yang paling besar bagi pastor eksorsis. Sumin kemudian meminta Pastor Moon untuk menghapus ingatannya dan juga ingatan Dr. Ham agar ia tak mengingat perasaannya pada Dr. Ham lagi. 제 인생을 걸고 책임을 지겠습니다. 이 모든 일에 대한 책임을 지고 Dr. Ham terbangun di rumah sakit. Pastor Moon memberikan sugesti bahwa ingatan Dr. Ham hilang setelah kecelakaan yang ia alami bersama kedua orang tuanya. Sementara itu, Sumin telah menjadi seorang pastor. Meski ia bertemu dengan Dr. Ham, ia tak mengenali wanita itu.
Setelah mendapat ingatannya kembali, Dr. Ham lebih sering melamun. Ditambah lagi, tim LSM menelpon dan memintanya untuk datang ke Venezuela lebih cepat. Hingga seorang pasien lansia datang dan membuatnya kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sementara di 634 Regia, keadaan masih berduka. Semua orang tampak berkutat dengan kesedihan masing-masing. Detektifku juga terus menyalahkan dirinya dan menganggap kematian Pastor Moon karena dirinya. Suster Lee Hye-min terlihat datang ke galeri dan mengajukan diri sebagai ketua 634 Regia, meski Pastor Moon telah menunjuk Sumin sebagai penerusnya. Uskup Kwak terlihat kebingungan mencari rosario miliknya. Tiba-tiba ia merasa sangat kesakitan. Di tempat lain juga terlihat seseorang menusuk sebuah boneka voodoo. Sumin terlihat sampai di rumah sakit dan pasien lansia itu tiba-tiba mendatanginya dan memanggilnya sebagai suami. Rupanya wanita itu mengidap kanker payudara yang telah menyebar ke otaknya. Itulah mengapa kadang-kadang ia lupa ingatan. Dr. Ham juga mengatakan bahwa malam itu adalah malam penentuan untuk melewati masa-masa kritisnya. Suami pasien itu meminta Sumin untuk memberikan bunga kesukaan istrinya karena hari itu adalah perayaan anniversary mereka. Sumin mendatangi pasien itu dan menceritakan tentang pertemuan sepasang suami istri seperti permintaan suaminya. Tanpa ia sadari, air matanya mengalir dan Dr. Ham diam-diam juga berada di belakangnya dengan air mata yang bercucuran. Sementara itu, orang misterius itu kembali menusuk boneka voodoo dan membuat Uskup Kwak kesakitan. Hingga muncul tanda anti salib di dahi Uskup Kwak membuat Uskup Kwak kerasukan. Uskup Kwak terlihat mendekati kota Mutiara, namun dihentikan oleh Suster Lee Hye-min. Seolah tahu bahwa Uskup Kwak telah kerasukan, Suster Lee Hye-min segera membacakan doa. Kembali pada Dr. Ham, ia tengah berbicara dengan Sumin dan mencoba membujuk Sumin untuk pergi bersamanya ke Venezuela. Namun Sumin menolak. Ia telah berjanji bahwa ia akan mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Mendengar itu, raut kekecewaan terlihat di wajah Dr. Ham. Di hari keberangkatan, Dr. Ham terlihat menghubungi Shin Myeon karena ia tak bisa menghubungi Sumin. Rupanya Sumin saat itu tengah berada di pulau di mana ia bertemu dengan Dr. Ham pertama kali. Ia seolah ingin mengingat semua jejak yang pernah ia lewati di sana. Tanpa ia duga, Dr. Ham menemuinya di sana. 아무래도 너 없이 못 갈 것 같아. 내 곁에만. Orang misterius itu kembali menusuk boneka voodoo. Kali ini targetnya adalah Yongpil yang saat itu tengah membawa kotak mutiara ke tempat yang aman. Yongpil yang sedang menyetir terlihat kesakitan dan anti salib mulai muncul di pipinya. Ia tak bisa menguasai dirinya hingga mobil yang dikendarainya menabrak mobil lain. Di tengah kondisinya yang tak berdaya, seseorang terlihat mengambil kotak mutiara itu.